Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan belajar mengenai teks tanggapan. Apakah dari kalian sudah pernah mendengar ataupun membuat tentang teks tanggapan? Jika belum, mari kita belajar bersama-sama mengenai teks tanggapan. Teks tanggapan merupakan teks yang berisi komentar, tanggapan, kritikan, pujian, saran, dan penilaian terhadap suatu hal. Teks tanggapan bersifat logis, objektif, jelas, dan disampaikan secara santun. Objek kajian teks tanggapan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah objek kajian secara umum dan objek kajian secara khusus. Yang pertama, objek kajian secara umum. Secara umum, teks tanggapan mengkaji berbagai jenis karya sastra, seni, sejarah, fenomena, bahkan kebijakan pemerintah. Dan yang kedua, objek kajian secara khusus. Fokus utama objek kajian teks tanggapan mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP adalah karya sastra jenis buku fiksi dan non-fiksi. Perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi ditulis berdasarkan imajinasi kenyataan. Buku jenis ini biasanya menyajikan suatu informasi dan pengetahuan baru sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Contoh dari buku ini adalah buku biografi, buku literatur, dan buku motivasi. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan imajinasi, sehingga buku jenis ini biasanya berupa cerita yang bertujuan untuk menghibur dan membangkitkan emosi. Buku ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contoh dari buku ini adalah dongeng, novel, dan cerpen. Struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah konteks. Konteks berisi penjelasan mengenai objek yang akan ditanggapi secara umum. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi berisi penjelasan mengenai objek yang akan ditanggapi secara lebih terperinci. Dan yang ketiga adalah penilaian. Penilaian objek dapat berupa kritikan, saran, pujian, atau dukungan. Contoh teks tanggapan. Itam dan U merupakan cerita fiksi yang mengangkat kisah seorang anak bernama Itam saat tsunami terjadi di Aceh. Buku bergambar ini dilengkapi ilustrasi yang mengaduk-ngaduk emosi. Kalimat tersebut termasuk ke dalam konteks. Singkat kata, Itam berpisah dari teman bermainnya saat itu, yaitu Michelle, saat gempa terjadi. Itam dihantam oleh gelombang air laut yang tinggi, lalu diombang-ambingkan hingga akhirnya ia tersangkut di sebatang pohon kelapa. Ia menunggu di sana hingga diselamatkan oleh tim penyelamat. Sayang, Itam tak berjumpa lagi dengan Michelle dan juga orang tuanya. Itam terus mencari keluarganya dan merasa putus asa. Itam terus menunggu di pohon kelapa dan menghitung jumlah hari yang dilaluinya dengan menggambar di batang pohon kelapa itu. Kalimat tersebut merupakan bagian dari deskripsi. Buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud ini juga mengingatkan saya untuk lebih menyayangi keluarga saya. Menurut saya, buku ini cocok untuk dibaca siapa saja, terlebih mereka yang menyukai gambar ilustrasi. Kalimat tersebut termasuk ke dalam struktur teks tanggapan, yaitu penilaian. Ragam kalimat. Ragam kalimat dalam teks tanggapan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah ragam kalimat menyetujui atau menguatkan pendapat penulis. Contoh dari kalimat ini adalah ilustrasi yang dibuat dalam cerita Itam dan U sangat selaras dan menarik. Yang kedua, kalimat yang menolak pendapat penulis. Contoh dari kalimat ini adalah pembuatan ilustrasi pada cerita Itam dan U sudah baik.
tetapi penggunaan palet warna dinilai masih kurang berwarna. Dan yang ketiga adalah kalimat yang berisi saran kepada penulis. Contoh dari kalimat ini adalah, sebaiknya cerita Itam dan U diberi terjemah pada bagian lembar cerita, supaya pembaca ikut memahami bahasa Aceh yang digunakan. Baik anak-anak, itulah materi mengenai teks tanggapan pada pertemuan pertama kita. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.